Aku sudah mendapat gelar S1, aku sudah mendapat gelar S2. Mau kerja apa ya? Takutnya nanti aku menjadi pengangguran. Dari cerita sebelumnya, dari si Juki, dia mempunyai ijazah S1, S2. Nah, ketika dia sudah lulus, dia bingung ingin melanjutkan pekerjaan ke tingkat jenjang yang mana. Bahayanya ketika seorang selesai menempuh pendidikan, nantinya dia bingung ingin melanjutkan kemana sesuai dengan jenjangnya. Ketika tidak ada lapangan pekerjaan yang memadai, maka seseorang yang sudah memiliki pendidikan, dia akan takutnya menjadi seorang pengangguran. Nah, pengangguran di sini itu adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, atau orang yang sedang mencari pekerjaan, atau orang yang sedang menyiapkan kegiatan usaha. Itu adalah pengangguran. Ada dua jenis dari pengangguran menurut faktor penyebab dan lama waktu kerja. Yang pertama, dari segi penyebab dari faktor pengangguran adalah siklis. Di sini, faktor penyebab dari pengangguran siklis ini adalah ketika turunnya kegiatan ekonomi. Ketika kegiatan ekonomi turun atau terjadinya resesi, maka akan di sana banyak PHK dan akan banyak sekali pengangguran. Oke, kemudian ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini adalah perubahan di mana pengangguran terjadi adanya perubahan struktur ekonomi, di mana seperti dulunya ada sektor pertanian yang berpindah ke sektor produksi. Nah, di situ perpindahan sektor itu menyebabkan adanya pengangguran, pergantian antara tenaga manusia dan menjadi tenaga mesin. Faktor yang ketiga adalah pengangguran friksional. Di sini, pengangguran friksional itu adalah pengangguran yang kesulitan mempertemukan antara pemberi kerja dan pelamar kerja. Contohnya nih, seorang lulusan perguruan tinggi terbaik, dia memiliki lulusan adalah teknik pertanian, tetapi dia mencari pekerjaan di luar dari lulusan pertanian itu. Semisal dia bekerja di bank, kemudian dia mencari pekerjaan pada bidang akuntansi, bidang biologi, bidang matematika, dan tidak sesuai dengan pendidikan kelulusannya. Nah, maka ini disebut adalah pengangguran secara friksional. Kemudian yang keempat, ini ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman terjadi karena pergantian musim. Semisal seorang petani, dia akan bekerja ketika panen. Ketika sudah panen, maka dia akan tidak bekerja atau menjadi seorang pengangguran. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengangguran terhadap waktu lama kerja. Untuk yang pertama, pengangguran terbuka, di mana situasi orang sama sekali tidak berusaha mencari pekerjaan. Yang kedua, ini ada setengah menganggur, di mana orang bekerja di bawah dari 35 jam dalam satu minggu. Oke, dan yang terakhir adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini, mereka tidak sesuai dengan pekerjaan dengan bakat dan kemampuannya. Semisal ada seorang koki, dia ternyata adalah lulusan pendidikan psikologi. Nah, ini kan tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
Nah, bagaimana teman-teman? Kisah dari si Juki tadi kira-kira masuk yang mana? Pengangguran ketika waktu dan pengangguran ketika faktor penyebabnya. Sekian, terima kasih dari video saya tentang pengangguran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.